Hai, welcome back to pika.pika.ed channel. Di sini dengan aku Amel. Kali ini aku mau membahas tentang milia. Jadi pastikan kalian nonton videoku sampai habis supaya kalian itu tahu tentang milia itu sebenarnya kayak gimana sih, terus jenis-jenisnya itu apa aja. So pastikan kalian stay tune dan keep on watching. Oke, jadi kalian pernah gak sih mengalami kayak punya bintik kecil berwarna putih terutama di sekitar kelopak mata dan hidung. Nah, itu dulu disebut dengan milia. Milia ini sekumpulan benjolan kecil berwarna putih dan dia itu banyak muncul di sekitar pipi, hidung, dan kelopak mata kita. Emang dia itu sekilas kelihatannya kayak komedo ya, tetapi berbeda. Kalau komedo itu kan dia muncul akibat penyumbatan pori-pori oleh sebum berlebih maupun kotoran. Tetapi milia ini terjadi bukan karena hal itu tadi. Terus milia itu juga nggak cuma dialami oleh orang dewasa aja, tapi anak-anak juga bisa. Milia yang dialami oleh anak-anak kalau dilakukan dengan treatment yang benar, itu dalam kurun waktu 2 minggu sampai 3 minggu itu bisa hilang dengan sendirinya. Kalau untuk orang dewasa, milianya itu lebih susah hilang ya, dan dia itu hilang dalam kurun waktu berbulan-bulan. Nah, penyebab umum munculnya milia ini karena adanya sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit kita. Sel kulit mati tersebut dia itu mengandung keratin. Keratin itu protein terluar kulit yang dia itu memiliki tekstur yang keras gitu loh. Jadi meskipun milia ini secara tampilan hampir sama kayak komedo karena adanya keratin itu tadi. Jadi milia kalau dipegang itu dia nggak bisa, kalau dipencet itu dia rasanya kayak keras dan dia nggak bisa dipencet isinya kayak komedo. Terus penyebab kedua adalah karena proses eksfoliasi alami di kulit kita itu semakin menurun akibat faktor usia. Jadi kulit kita itu secara alami bisa mengeksfoliasi dirinya sendiri ya, tetapi karena faktor usia itu bisa menurun dengan sendirinya. Terus yang ketiga adalah karena paparan sinar matahari yang dapat merusak sel kulit wajah. Nah, jadi paparan sinar matahari itu juga dapat memunculkan potensi adanya milia. Jadi pemakaian sunscreen itu emang wajib banget ya dipakai dalam kondisi apapun supaya kalian juga terhindar dari milia maupun hiperpigmentasi. Terus milia sendiri ini dia ada 6 jenis. Yang pertama adalah neonatal. Jenis yang satu ini tuh dia muncul pada bayi yang baru lahir karena kelenjar minyak yang belum berkembang secara sempurna. Dia ini nggak tergolong berbahaya, terus bisa hilang dengan sendirinya gitu loh. Dia ada di bagian pipi, hidung, dan kelopak mata si bayi. Terus yang kedua adalah milia primer. Milia yang satu ini bisa dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa sekaligus. Dia itu ada di bagian pipi, dahi, kelopak mata, dan alat kelamin. Dia bisa hilang dalam kurun waktu mingguan dan berbulan-bulan. Terus yang ketiga adalah milia sekunder atau traumatis. Milia yang satu ini muncul karena adanya luka bakar atau luka ruam di kulit kita. Jadi dia emang muncul di sekitaran area kulit yang ada lukanya itu tadi. Terus dia juga dapat muncul akibat pemakaian krim yang ada steroidnya dan paparan sinar matahari. Terus yang keempat adalah jenis milia and plaque. Nah, ini tuh dia lebih jarang ditemui ya jenis yang satu ini. Terus dia itu bentuknya kayak benjolan putih bergerombol di permukaan kulit, terus dia sampai menjadi plak gitu loh. Jadi benjolannya itu banyak banget, rapat-rapat gitu sampai jadi plak. Nah, dia itu muncul di area belakang hidung kita, pipi, dan area wajah di sekitar rahang, jadi di pipi bagian bawah sini. Nah, dia ini pada umumnya muncul di kulit wanita parubaya. Terus yang kelima adalah milia multiple eruptif. Ini sama kayak and plaque tadi, ini jenisnya juga jarang ditemui. Dia ini bentuknya hampir sama kayak beruntusan atau biang keringat gitu loh. Selain di area wajah, dia juga dapat ditemui di lengan maupun leher. Terus yang terakhir adalah juvenile. Jenis yang satu ini tuh jenis milia yang paling serius ya. Jadi penanganannya harus diawasi oleh dokter karena dia muncul akibat kelainan sindrom seperti sindrom karsinoma dan sindrom Gardner. Nah, seperti biasa, aku juga mau ngasih tahu ke kalian tentang basic tips nih. Untuk kali ini tentang basic tips terkait milia. Yang pertama kayaknya kalian udah pada ngeh lah ya, udah pada tahu, yakni harus rutin melakukan eksfoliasi.
Buat kalian yang sering nonton videoku kayaknya udah paham lah ya tentang eksfoliasi itu apa dan gimana. Nah, untuk menunjang proses eksfoliasi kalian, aku merekomendasikan dari produk Avoskin, yakni Avoskin Miraculous Refining Toner. Dia ini mengandung 3 agen eksfoliator sekaligus, yakni AHA, BHA, dan PHA. Masing-masing kadarnya adalah AHA-nya 5%, BHA 1%, dan PHA 2%. Menurutku kadar segitu itu nggak terlalu tinggi atau terlalu rendah, jadi pas gitu loh. Apalagi untuk AHA, dia itu cara kerjanya maksimal pada kisaran 5-10%. Untuk BHA kadarnya itu bagus di kisaran 1-10%. Nah, terus dia juga mengandung bahan-bahan lainnya seperti niacinamide, tea tree oil, witch hazel, dan aloe vera. Terus yang kedua adalah memakai retinol. Jadi retinol itu nggak cuma buat anti-aging aja, dia juga dapat memproduksi sel-sel kulit baru yang digantikan dengan sel-sel kulit baru yang jauh lebih sehat. Jadi sel kulit kita itu nggak bakal menumpuk dan menjadi milia. Untuk produknya aku merekomendasikan dari Avoskin Miraculous Retinol Ampul. Produk ini tuh dia kandungan retinolnya berjenis aktosum. Nah, aktosum retinol ini sifatnya lebih stabil dan tidak berpotensi menimbulkan iritasi. Terus perlu yang kalian ingat, kalau pakai retinol itu jangan dipakai bersamaan dengan AHA, BHA, vitamin C, dan benzoyl peroxide karena dapat menyebabkan kulit kita itu iritasi. Jadi misalnya nih di hari Senin, malam Senin itu kalian mau eksfoliasi menggunakan AHA, BHA. Nah, terus retinolnya itu bisa kalian pakai pas hari Selasa di malam harinya. Pokoknya jangan dipakai bersamaan gitu. Nah, terus yang terakhir adalah kalian bisa pakai produk yang berbahan dasar gel dan non-komedogenik. Jadi buat kalian yang udah punya milia atau yang belum, itu lebih baik produk pelembab atau eye cream yang kalian pakai itu teksturnya yang gel aja, karena gel ini dia lebih mudah meresap ke kulit kita, terus dia non-komedogenik juga sifatnya. Jadi potensi untuk adanya penumpukan sel kulit mati di permukaan kulit itu jauh lebih rendah. Oke, jadi itu tadi materi dari aku tentang si milia. Semoga penjelasanku dapat menambah informasi dan menjadi referensi terkait permasalahan kulit yang sedang kalian alami. So, see you di video dan materi selanjutnya. Bye-bye!